Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi jika kau memikirkannya sendiri, maka aku akan dengan enggan mengantarmu ke jalan. Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya menatap Dewa Abadi yang berjalan ke arahnya dengan senyum menyeringai di tahap tengah keabadian surgawi. Katanya. Mendengar itu, Dewa Abadi di tahap awal Tianxian menjadi marah. Dia meraung dan menginjak tanah dengan ganas, kekuatan yang kuat menyembur keluar dari telapak kakinya, dan segera menginjak tanah ke dalam lubang yang mengejutkan. Namun, Dewa Abadi di tahap tengah alam Celestial Immortal memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, dan membantai Murong Yu seperti elang di kehampaan. Selama proses ini, dia mengulurkan tangannya yang besar, berubah menjadi cakar yang tajam, dan mencengkeram kepala Murong Yu dengan satu cakar. Murong Yu hanya membawa tangannya di belakang punggungnya, menyaksikan serangan cepat Dewa Abadi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak melihat gerakan apapun, dan bahkan wajahnya tidak berubah. Mungkinkah kamu takut menjadi bodoh? Lihatlah dia idiot, 80% dari kalian takut menjadi bodoh. Melihat Murong Yu berdiri tak bergerak, para dewa di dekatnya, terutama sekelompok pria botak. Orang-orang tidak bisa menahan tawa pada Murong Yu. Anak ini seharusnya menjadi idiot yang baru lahir. Dia bahkan tidak memiliki reaksi yang paling mendasar, benar-benar menyebalkan. Dewa di tahap tengah alam abadi tersenyum muram, dan tidak menunjukkan belas kasihan karena tidak adanya reaksi Murong Yu, sebaliknya, serangannya lebih ganas. Naik! Boom! Di tengah-tengah Dewa Surgawi, cakar dewa itu dengan cepat menyapu kepala Murong Yu, dan dia akan meledak. Namun, pada saat ini, Murong Yu bergerak. Tepatnya, itu seharusnya tangan kanan Murong Yu. Dengan swish tangan kanan Murong Yu, yang awalnya dibawa di belakangnya, berubah menjadi hantu. Telapak tangannya mengembun menjadi kepalan tangan, dengan keras membombardir cakar tajam yang dengan cepat dicengkeram oleh sang dewa di tengah-tengah dongeng. Boom! Apa? Tinju Murong Yu datang lebih dulu, dan dengan ganas membombardir cakar abadi di tengah dongeng. Pada saat kedua belah pihak bersentuhan, abadi di tahap abadi surgawi tengah tiba-tiba dipukul dengan keras. Kekuatan yang sangat mengerikan datang dari cakar tajam. Tetapi ketika dia mendengar klik, cakar abadi di tengah dongeng langsung hancur. Rasa sakit yang menusuk membuat peri di tengah tahap abadi surgawi kesal, menyebabkan dia menjerit keras tanpa sadar. Namun, serangan Murong Yu jelas tidak berhenti di situ. Setelah menghancurkan cakar tajam lawan dengan pukulan, tinju Murong Yu bergerak cepat dan bergerak maju. Klik, seluruh lengan makhluk abadi di tengah tahap abadi surgawi hancur. Akhirnya, sebelum makhluk abadi itu mundur dengan keras, Murong Yu memukulnya dengan tinjunya. Dentuman. Setelah suara teredam yang besar, separuh tubuh makhluk abadi itu langsung hancur, dan darah tumpah ke langit. Mati, teriak Murong Yu dingin, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menamparkan kepala makhluk abadi itu. Dentuman. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan, makhluk abadi di tengah tahap alam abadi surgawi ini benar-benar tertembak menjadi awan kabut darah oleh telapak tangan Murong Yu. Seorang makhluk abadi di tahap awal surga benar-benar menamparkan seorang makhluk abadi di tengah tahap surga. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi tumpul dan terkejut. Bahkan pria botak yang sedang bertarung dengan anjing neraka di sisi lain terkejut, dan untuk sesaat, dia hampir ditampar sampai mati oleh anjing neraka itu dengan cakarnya. Bunuh dia. Setelah waktu yang lama, kaki tangan makhluk abadi yang terbunuh itu akhirnya bereaksi. Setelah terdengar suara gemuruh, ketiga makhluk abadi itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan pada saat yang sama, dan mereka membunuh Murong Yu. Kau mencari kematian. Cahaya dingin melintas di alis Murong Yu, dan dia sangat meremehkan orang-orang yang kelebihan berat badan ini. Namun, dia tidak bergerak. Dia hanya memata-matai dengan tangannya yang besar di kehampaan, dan mengeluarkan tombak Cao Huang 100 burung dari dantiannya. Tombak Cao Huang 100 burung adalah senjata ajaib pribadi Zhao Yun. Hanya dalam pertempuran terakhir Zhao Yun, dia terlempar keluar dari wilayahnya, dan akhirnya diperoleh oleh Murong Yu. Untuk waktu yang lama, Murong Yu menggunakan tombak 100 burung untuk melawan tombak Phoenix, tetapi lebih sering dia membuatnya tetap hangat di dantiannya. Saat kekuatan Murong Yu menjadi semakin kuat, begitu pula kekuatannya. Jelas, pemulihan tombak Cao Huang 100 burung semakin cepat.
Pada saat ini, meskipun tombak Cao Huang 100 burung masih belum sebagus tubuh fisik tingkat senjata abadi tingkat keempat milik Murong Yu, itu juga telah mencapai tingkat senjata abadi tingkat ketiga. Mati, seorang abadi di tahap akhir Dewa Surgawi meraung, dan seluruh orang berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas di depan Murong Yu. Dengan sepasang tinju yang meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dia memukul kepala Murong Yu dengan keras. Murong Yu bahkan tidak melihatnya, langsung melesatkannya. Auzu.com. Dengan suara keras, bang. Serangan Murong Yu datang lebih dulu. Sebelum tinju lawan mengenai kepalanya sendiri, sebuah tembakan menembus kepala lawan. Kekuatan teroris meledak, dan seluruh kepala lawan tiba-tiba meledak menjadi awan darah. Bunuh makhluk abadi di alam surgawi akhir dengan satu tembakan. Kekuatan Murong Yu jelas melampaui orang ini terlalu jauh, dan dia seharusnya memiliki kekuatan negeri dongeng. Namun, bagaimana mungkin seorang makhluk abadi di hari-hari awal keabadian memiliki kekuatan untuk pergi ke alam abadi? Bukankah ini omong kosong? Meskipun orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tetap memilih untuk tidak mempercayainya. Tertawa, pedang peri mengeluarkan suara tajam menusuk, membawa kekuatan yang mengerikan, dan melesat dari belakang, mencoba memotong Murong Yu menjadi dua. Murong Yu mencibir, dan tanpa melihat, tombak itu menghantam ke belakang. Dentang, setelah suara emas dan besi berderit yang memekakkan telinga, semua orang tiba-tiba melihat ujung tombak Murong Yu menusuk ujung pedang yang berasal dari tebasan. Pada saat ini, kedua senjata itu berhenti sedikit di kehampaan dan mencintaimu sejenak. Kemudian, pada saat berikutnya, pedang peri itu tampaknya telah menerima pukulan berat, dan mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian hancur berkeping-keping. Namun tombak Murong Yu seperti Qianlong, menusuk ke depan dengan ganas. Ditusukkan langsung ke dada lawan. Dengan suara, puff, mata abadi pertengahan abad ini membelalak, dan dia menatap tombak yang menusuk dadanya dengan tak percaya. Kemudian terdengar suara gemuruh yang keras, dan seluruh orang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Hanya dalam waktu singkat, Murong Yu membunuh 3 abadi dengan alam yang lebih tinggi darinya. Kekuatan bertarung Murong Yu tiba-tiba mengejutkan para abadi di sekitarnya. Dan peri ketiga yang menembak sebelumnya, sekarang bahkan lebih ngeri, berbalik setengah jalan, dan dengan cepat melarikan diri ke arah Yuan Chonfenin. Murong Yu mencibir, menginjak Bing Zijue, dan dengan cepat bergegas maju, menusuk lawan dari belakang, langsung meledakkan lawan. Sejauh ini, Murong Yu telah membunuh 4 abadi dengan alam yang lebih tinggi darinya, dan salah satunya telah mencapai tahap Dewa Surgawi akhir. Tidak jauh dari sana, pria botak yang sedang bertarung dengan anjing hitam besar itu melihat bahwa Murong Yu begitu ganas dan membunuh mata uangnya sendiri dalam waktu singkat. Dia panik. Terutama ketika Murong Yu memegang tombak dan perlahan berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin, dia bahkan lebih ketakutan. Boom! Pada saat dia kehilangan akal sehatnya, anjing hitam besar itu berteriak dan menamparkan pria botak itu dengan satu kaki. Sialan, kau ingin memakanku, aku akan memakanmu hari ini. Anjing hitam besar itu mengutuk, bergegas, dan kemudian dengan kasar membuka mangkuk darahnya yang suram seperti lubang hitam, benar-benar menelan pria botak itu dalam satu gigitan. Kekuatan pria botak itu tidak lemah, tetapi dia dikejutkan oleh Murong Yu. Dia linglung oleh kaki anjing hitam besar itu, dan yang terpenting dia ditelan oleh anjing hitam besar itu. Orang ini paling malu saat dia meninggal. Awalnya, dia ingin memakan daging anjing neraka, tetapi dia tidak menyangka dagingnya malah dimakan oleh anjing neraka. Dapatkan cincin penyimpanan para dewa ini. Meskipun orang-orang ini bukan apa-apa, tetapi entah bagaimana ada beberapa pil abadi, meskipun tidak terlalu berguna, mereka tetap berguna. Sial, aku ingin memakan paman Tengmu. Setelah menelan pria botak itu, anjing neraka itu masih sangat kesal, dan terus mengumpat. Matanya berkedip-kedip dengan ganas dan melirik orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia sedang memilih seseorang untuk dimakan. Orang-orang di sekitarnya terkejut, dan kembali lagi dan lagi. Setelah melihat kekuatan Murong Yu yang luar biasa, siapa yang akan mengira bahwa dia hanyalah peri kecil di tahap awal Tianxian. Kalian hentikan aku. Tepat saat Murong Yu dan anjing neraka hendak pergi dari sini, sebuah suara pembunuh terdengar.
Pada saat yang sama, sekelompok dewa bergegas dari kejauhan dengan cepat, dan segera menghentikan Murong Yu. Apakah kamu membunuh muridku dari Jing Tianmen? Seorang pria paruh baya menatap Murong Yu dengan penuh niat membunuh, tidak merahasiakan niat membunuhnya. Bunuh beberapa sampah, tapi aku tidak tahu apakah itu bajingan dari sekte Jing Tianmu. Murong Yu melirik ke sisi lain dengan samar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyadari bahwa ketika orang-orang ini keluar dari murid-murid sekte Jing Tian, para dewa di sekitarnya segera mundur jauh, ada beberapa ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka, dan mereka tampaknya sangat takut dengan sekte Jing Tian ini. Sama seperti manusia. Aku sangat berani membunuh sekte Jing Tianku. Aku sangat sombong. Aku benar-benar mencari kematian. Hidung Zhu Qing hampir miring, dan dia menatap Murong Yu dengan penuh niat membunuh. Dia mengambil beberapa langkah dan menembaknya sampai mati. Pembunuhan selalu membunuh. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya, kalau tidak aku tidak keberatan mengirimmu ke jalan. Murong Yu menatap Zhu Qing dengan ringan. Dia hanya dewa, dan dia tidak membunuhnya. Jadi, pergilah dan mati. Zhu Qing mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Murong Yu di udara, ingin membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Namun, dia tidak membenci Murong Yu. Karena Murong Yu mampu membunuh si botak dan yang lainnya, kekuatannya pasti tidak buruk. Meskipun dia dapat dengan mudah membunuh mereka semua, tetapi dia berada di alam abadi, dan Murong Yu hanyalah alam awal abadi. Paman Master, kita masih memiliki masalah penting, kita tidak boleh menunda. Pada saat ini, seorang abadi dari Jing Tianmen berkata kepada Zhu Qing dengan bersemangat. Hanya butuh beberapa saat untuk membunuhnya, dan itu tidak akan menunda bisnis. Zhu Qing mencibir dan langsung menyerang Murong Yu. Nada bicaramu sangat besar. Melihat Zhu Qing berlari ke arahnya dengan cepat, satu langkah demi satu langkah, Murong Yu tidak bisa menahan senyum meremehkan. Zhu Qing adalah seorang abadi di alam keabadian, ini memang benar. Namun, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari Murong Yu. Di mata Murong Yu, dia hanya berada di tahap awal Sang Xian, dan kekuatannya masih agak berbeda dari kepala abadi King Luozong yang asli. Pada hari itu, Murong Yu mengejar dan membunuh kepala abadi dari alam kultivasi ke alam abadi. Bagaimana dia bisa takut pada orang ini? Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan mengirimmu ke jalan hari ini. Murong Yu mencibir dan menghancurkan tanah dalam satu langkah. Namun, seluruh tubuhnya memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara. Dalam kehampaan, tombaknya berubah menjadi naga hitam, meraung, dan menghantam Zhu Qing. Aku tidak bisa menahan diri. Zhu Qing mencibir, tidak mengelak, dan langsung meledakkan dengan pukulan. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, seluruh tubuh Zhu Qing tiba-tiba meledak. Murong Yu yang berada di atas kehampaan benar-benar dikosongkan oleh kekuatan besar dan terbang keluar. Darah di tubuhnya berjatuhan seperti lautan badai, dan lengannya juga mati rasa. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu menekan ki dan darah di tubuh Murong Yu. Kekuatan hidup hijau mengalir keluar dari pohon kehidupan, dan langsung mengalir melalui anggota tubuh Murong Yu, segera memperbaiki luka-lukanya dan pulih seperti sebelumnya. Tinju Zhu Qing seolah-olah telah ditekan dengan keras oleh gunung suci, dan sangat mati rasa sehingga dibombardir, dan bahkan tampak hancur. Kekuatan yang mengerikan. Zhu Qing memutar tubuhnya dengan keras, berbalik untuk berdiri di tanah dari keadaan terbalik, dan berdiri di tanah lagi. Kekuatan yang dibombardir Murong Yu padanya diarahkan olehnya dari kakinya. Boom! Tanah di bawah kakinya tiba-tiba pecah, dan sebuah kawah besar muncul. Retakan yang mengejutkan dengan cepat retak ke kejauhan, sangat mengerikan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhu Qing. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang di masa awal keabadian memiliki kekuatan untuk bertarung di alam keabadian. Bahkan dalam pertarungan tadi, sepertinya dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Adapun orang-orang yang menonton di sebelah mereka, meskipun mereka sedikit terkejut, mereka jelas kebal. Mereka tidak lagi begitu terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Itu hanya alam keabadian. Itu hanya cara untuk membunuhmu. Murong Yu mencibir, menginjak tanah, dan sekali lagi memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara. Tombak itu sekali lagi berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Zhu Qing. Aku tidak bisa menahan diri.
Meskipun Zhu Qing terkejut dengan kekuatan Murong Yu yang dahsyat, bukan berarti dia mengira Murong Yu lebih kuat darinya. Setelah tubuhnya bergetar, dia juga bergegas maju. Boom, boom, boom. Dalam beberapa saat, mereka berdua telah bertarung ribuan kali. Kekuatan mengerikan terus meletus dan menghilang ke segala arah. Boom, boom. Keduanya bertabrakan di kehampaan, lalu keduanya terkejut dan terlempar keluar. Murong Yu melangkah mundur lagi, dan kekuatan yang meluap dari telapak kakinya terus menghancurkan tanah. Namun, Zhu Qing dipukul habis-habisan dalam kepanikan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, meledakkan tanah menjadi lubang besar berbentuk manusia. Paman Master, para abadi di gerbang Jingtian berseru. Karena mereka melihat sudut mulut Zhu Qing sudah dipenuhi darah. Jelas, dalam pertempuran dengan Murong Yu, dia sudah terluka. Pada saat ini, Murong Yu di sisi lain masih tampak tenang dan kalem. Bagaimana mungkin dia terluka? Tetapkan vonis di atas satu sama lain. Segel roda keledai Kong. Mata Murong Yu berkedip, dan dia tiba-tiba menarik kembali tombak 100 burung ke arah burung Phoenix, dan di antara lambaian tangannya, dia benar-benar mencetak kep tangan penyerangan dari salah satu mantra 9 karakter. Ledakan. Sebuah kep tangan besar seperti gunung suci tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas langit, dan kemudian menghancurkan kehampaan, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan kemudian dengan keras menekan Zhu Qing. Zhu Qing terkejut, berteriak, melambaikan tangannya dengan cepat, menghancurkan dunia, dan mengenai cahaya ilahi yang menyilaukan, langsung menghadap tanda roda Donkey Kong yang represif. Pada saat yang sama, Zhu Qing mundur dengan keras dan berjalan keluar menuju kenyamanan yang jauh. Segel singa luar. Setelah membuat cetakan roda Donkey Kong, Murong Yu membuat cetakan tangan lainnya. Dan mudra ini lebih mematikan daripada cetakan roda Donkey Kong. Tiba-tiba, sebuah cetakan tangan berbentuk singa seukuran gunung besar muncul dari udara tipis, meraung di kehampaan, dan kota itu membunuh Zhu Qing. Pada saat yang sama, Murong Yu menginjak Bing Zijue, sosoknya secepat kilat, dan dia langsung melesat ke atas. Dewa Kegelapan Iblis Prajna. Dengan raungan di dalam hatinya, Murong Yu memainkan jurus ketujuh dari Kungfu Naga Gajah Prajna, jurus yang paling kuat. Gemuruh. Zhu Qing akhirnya mengubah wajahnya, dan melihatnya meraung lagi, dan dia diledakkan dengan gila-gilaan olehnya dengan semburan kekuatan yang mengerikan, meledakkan berbagai jejak tangan dan kekuatan yang telah membunuh kota Murong Yu. Namun, ini adalah serangan terkuat Murong Yu, bagaimana mereka bisa dilawan dengan mudah? Engah, tiupan, auzu.com. Meskipun Zhu Qing berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menahan serangan Murong Yu. Meskipun serangan itu menahan sebagian kekuatannya, serangan itu langsung terhempas. Seperti meteor di langit, Zhu Qing terhempas ke kejauhan. Dalam proses ini, darah mengalir melalui lintasan yang menakjubkan di kehampaan. Belum mati. Setelah menerima 3 serangan terkuatnya sendiri, Zhu Qing belum dibombardir dan dibunuh secara langsung. Ini membuat Murong Yu sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia akan mengerti. Meskipun kekuatan Zhu Qing tidak sebagus kepala abadi King Luozong, itu tidak jauh lebih buruk. Meskipun Murong Yu kuat, tetapi dia tidak bisa membunuhnya seperti abadi yang membunuh langit. Namun, dia pasti akan mati hari ini. Murong Yu menginjak Bing Zijue dan bergegas maju dengan cepat. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan memukul Zhu Qing dengan pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan hebat, dan Zhu Qing akhirnya tidak bisa menahannya. Setelah berteriak, seluruh orang itu langsung diledakkan oleh Murong Yu. Seorang peri yang pergi ke negeri peri terbunuh dengan cara ini. Paman Master terbunuh. Melihat pemandangan ini, para dewa gerbang Jingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan melarikan diri ke segala arah. Jika kalian ingin mati, kalian bisa melarikan diri. Murong Yu tidak menghentikan mereka untuk melarikan diri, tetapi ketika suaranya yang dingin keluar, orang-orang dari gerbang Jingtian segera menghentikan sosok yang hendak melarikan diri. Murong Yu begitu kuat sehingga bahkan paman mereka Zhu Qing terbunuh. Bukankah mudah untuk membunuh orang-orang ini di alam abadi? Melihat bahwa mereka tidak melarikan diri lagi, Murong Yu mengangguk sedikit dan melihat ke arah penonton di sekitarnya.
Setelah bertemu dengan tatapan mata Murong Yu, orang-orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin. Kemudian, mereka mundur jauh dengan kasar. Mereka tidak berani memprovokasi Murong Yu. Wow, nak, apa kabar? Biarkan aku memakan mereka semua. Anjing hitam besar itu berjalan mendekat dan meneteskan air liur saat dia melihat para dewa yang berkumpul lagi. Setelah aku bertanya, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Mereka yang tidak bekerja sama akan memberimu makanan. Murong Yu berjalan mendekat dan berkata dengan ringan. Murid-murid Jing Tianmen ini gemetar ketakutan, dan dimakan oleh seekor anjing hitam besar. Lebih baik ditampar sampai mati oleh Murong Yu dengan metode kematian yang menyedihkan seperti itu. Katakan, apa yang akan kalian lakukan di Jing Tianmen kali ini? Kekuatan apa yang ada di Jing Tianmen? Murong Yu memandang murid-murid Jing Tianmen dengan acuh tak acuh, dan berkata, leluhur pendiri kita berada di ranah Xuanxian, dan pemimpin kita saat ini telah mencapai tahap-tahap akhir Jinxian, dan sangat kuat. Seorang murid Jing Tianmen berkata dengan cepat. Pendiri Jing Tianmen hanyalah seorang Xuanxian, bahkan tidak mencapai Luo Tianxiang. Murong Yu mengangguk, gerbang Jing Tian ini bahkan tidak dianggap sebagai sekte non-Liu. Namun, di dunia peri, ada banyak sekte seperti itu. Sama seperti gerbang Jing Tian, meskipun kekuatannya tidak kuat, itu pasti keberadaan generasi hegemoni ini. Yang terkuat dapat mencapai ranah Xuanxian. Meskipun mereka tidak kuat, mencubit diri sendiri masih semudah mencubit semut. Murong Yu menimbangnya dalam hatinya, dan akhirnya menghilangkan sebagian pikirannya. Jika kamu dapat mencapai ranah Sangxian, akan mudah untuk menghancurkan gerbang Jing Tian ini. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menembus ranah tersebut, seberapa mudah untuk menerobosnya. Murong Yu mendesah dalam hatinya. Meskipun, setelah berlatih catatan tubuh surgawi Chaos, Murong Yu tidak memiliki hambatan ranah. Namun, catatan tubuh surgawi Chaos benar-benar sulit untuk dipraktikkan. Ada apa dengan bisnis yang kamu bicarakan sebelumnya? Murong Yu lah yang mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya, dan ini mengarah pada ide untuk menghentikan mereka. Para murid Jing Tianmen ini saling memandang, dan kemudian mereka terdiam pada saat yang sama. Mata Murong Yu bersinar dengan niat membunuh, dan berkata, kau ingin mati. Senior, itu saja. Dewa yang menjawab sebelumnya hendak mengatakannya, tetapi disela oleh orang lain, kau tidak diizinkan untuk mengatakannya, bahkan jika sudah mati, kami tidak dapat mengatakannya. Pengadilan kematian. Cahaya dingin di mata Murong Yu cepat berlalu, dan dewa itu meledak dengan satu tembakan. Katakan, Murong Yu menatap semua orang dengan penuh pembunuhan. Kami menemukan reruntuhan. Melihat kata-kata Murong Yu dan segera membunuh seorang dewa, para murid Jing Tianmen merasa dingin, dan dewa yang disela sebelumnya berkata dengan tergesa-gesa, karena takut ditembak oleh Murong Yu. Memukulnya sampai mati. Sisa-sisa. Awalnya, Murong Yu terkejut, lalu tersenyum gembira, reruntuhan itu adalah hal yang baik. Aku paling suka reruntuhan itu. Di mana reruntuhan ini? Dekat Changshan, masih peri. Murong Yu mengangguk, siapa lagi yang tahu bahwa reruntuhan itu ada? Seorang murid Jing Tianmen kami secara tidak sengaja menemukan bahwa kami adalah salah satu orang yang bergegas ke reruntuhan itu. Mengenai apakah ada pasukan sekte lain yang tahu, itu tidak jelas. Murong Yu mengangguk dan berkata, jika memang begitu, ayo pergi. Sambil berbicara, Murong Yu meninggalkan kota kecil itu dan bergegas menuju Changshan. Reruntuhan melambangkan harta karun, terutama reruntuhan yang belum dijelajahi, yang berisi harta karun yang tak terbatas. Namun, jelaslah bahwa relik ini sudah diketahui banyak orang. Murong Yu tidak berani menunda waktu. Jika dia terlambat satu langkah, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Changshan adalah pegunungan yang cukup biasa di Jiangsu, dunia peri. Pada hari kerja, tidak banyak makhluk abadi yang berkeliaran di sini, dan bahkan tidak banyak makhluk abadi yang sesekali lewat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, banyak biksu berbondong-bondong ke sini. Legenda mengatakan bahwa relik telah muncul di kedalaman Changshan. Ketika berita ini menyebar, itu menarik banyak orang untuk berbondong-bondong, dan sekolah-sekolah di dekatnya bahkan lebih kuat, bergegas ke Changshan untuk pertama kalinya. Reruntuhan itu adalah rumah gua dari sekte tertentu atau beberapa orang kuat di zaman kuno.
Sekte-sekte atau orang-orang perkasa ini hancur atau jatuh, tetapi rumah gua mereka tampaknya telah dilestarikan, dan menjadi relik setelah ditemukan oleh generasi selanjutnya. Dan rumah-rumah gua yang ditinggalkan oleh sekte-sekte kuno dan orang-orang kuat itu pasti berisi harta yang sangat besar. Bahkan relik yang ditinggalkan oleh sekte-sekte kecil itu di zaman kuno memiliki daya tarik yang fatal bagi para makhluk abadi saat ini. Bagaimanapun, yang kuat di zaman kuno umumnya lebih kuat daripada yang kuat sekarang. Selain itu, artefak atau teknik kultivasi makhluk abadi pada waktu itu sangat kuat. Ini karena seiring dengan musnahnya waktu, sekte-sekte kuno atau teknik kultivasi orang-orang kuat, atau warisan mereka. Ini secara bertahap menurun seiring waktu dan bahkan menghilang. Meskipun, dunia peri saat ini tidak jatuh karena ini. Tetapi jika Anda mendapatkan sesuatu seperti latihan kuno dan menggabungkannya dengan latihan kultivasi saat ini, Anda mungkin mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Yang terpenting adalah bahwa sekte-sekte yang tidak berpengaruh sekarang tidak memiliki warisan sama sekali. Tanpa metode kultivasi yang kuat, mereka tidak akan pernah dapat meningkatkan level kultivasi mereka, dan mereka tidak akan dapat membuat sekte mereka lebih kuat. Oleh karena itu, sekte-sekte ini bergegas datang setelah mengetahui bahwa reruntuhan telah muncul. Dibandingkan dengan pil obat ajaib itu, mereka lebih peduli dengan teknik kuno. Ketika Murong Yu bergegas ke Changshan, dia tidak melihat bahwa Changshan terlalu padat. Meskipun ada banyak orang abadi, Changshan bahkan lebih besar. Dan, saat ini, mereka yang datang ke sini mungkin sudah berada di dalam reruntuhan. Reruntuhan berada di bagian terdalam Changshan. Murong Yu menginjak Bingzi Jue untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, mengubah seluruh tubuhnya menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke kedalaman Changshan. Di sini, saya harus mengatakan bahwa sejak dia berlatih Douzi Jue, Murong Yu selalu menggunakan Douzi Jue. Oleh karena itu, efektivitas tempurnya telah dipertahankan pada tingkat yang melampaui puncaknya. Oleh karena itu, pada hari itu, Zhu Qing, yang abadi di alam keabadian, dapat langsung dibombardir dan dibunuh. Ketika Murong Yu tiba di sebuah ngarai yang dikelilingi awan, dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Di dalam ngarai, ada sebuah gua. Murong Yu merasa bahwa dia telah melewati sebuah lapisan tipis, dan saat berikutnya dia memasuki dunia lain. Ini seharusnya reruntuhan. Murong Yu melihat reruntuhan itu dan menemukan bahwa itu tidak berbeda dengan dunia abadi di luar. Dan itu juga hebat, dan tidak ada peri di dekat Murong Yu. Agaknya, para abadi yang memasuki reruntuhan itu secara acak diteleportasi ke tempat yang berbeda. Wang, kemana kita harus pergi? Melihat relik ini seperti dunia luar, anjing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk menggonggong. Reruntuhan ini seharusnya adalah sekte bela diri kuno. Jika reruntuhan itu memiliki harta karun, itu seharusnya berada di bangunan utama sekte itu. Mari kita cari lokasi sekte itu terlebih dahulu. Murong Yu melihat sekeliling dan berkata pada saat yang sama. Roh peri di reruntuhan itu jauh lebih kuat daripada dunia abadi di luar. Pasti ada urat nadi abadi di sini. Pada saat ini, suara Hetu tiba-tiba terdengar di benak Murong Yu. Xian Mai, hati Murong Yu tergerak, baginya, teknik dan senjata ajaib itu tidak begitu penting. Bagaimanapun, Murong Yu tidak kekurangan keterampilan sekarang. Dia membutuhkan senjata ajaib dan sejenisnya. Namun, baginya sekarang, Xian Mai adalah yang terpenting. Dengan urat abadi, Murong Yu dapat memurnikan sejumlah besar pil pemecah pil, dan dia juga dapat mempercepat waktu Hetu Luoshu untuk berkultivasi dan bahkan menerobos. Ayo kita cari Xian Mai dulu. Tiba-tiba, Murong Yu berbalik dan terbang ke arah pegunungan. Benar-benar ada urat abadi di sini. Murong Yu menyelam jauh-jauh, merasakan aura peri yang semakin pekat, dan tidak bisa tidak terkejut. Namun, pada saat yang sama, dia juga bertemu dengan beberapa makhluk abadi lainnya di jalan. Jelas, tujuan orang-orang ini juga adalah urat abadi di reruntuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia pergi, Murong Yu hanya merasakan bahwa aura peri semakin kuat. Aura peri di sini sangat kuat, dan urat peri itu seharusnya ada di dekat sini. Kata Hetu kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk dan mulai mengamati lingkungan sekitar. Gemuruh. Pada saat ini, terdengar suara keras dan fluktuasi kuat di depannya. Seseorang sedang bertarung di depan.
Auzu.com Murong Yu bergerak dalam hatinya, mengangkat sosoknya, dan melesat ke arah asal suara itu. Tidak bagus. Ketika Murong Yu membalikkan gunung dan melihat sekelompok orang di depannya, Murong Yu berteriak keras. Tidak ada seorang pun yang bertarung di depan, dan alasan mengapa ada gelombang kekuatan yang kuat adalah karena sekelompok orang itu menghancurkan gunung di depan. Ketika Murong Yu melihat mereka, puncak gunung telah dihancurkan oleh mereka. Mereka meledakkan lubang besar di kedalaman. Aura peri yang tebal dan tak tertandingi keluar dari lubang yang dalam. Vena abadi yang dicari Murong Yu ada di puncak gunung ini, tetapi sudah didaki terlebih dahulu. Mereka mengumpulkan vena peri ini. Murong Yu menatap orang-orang ini dengan ekspresi muram di sisinya. Kekuatan orang-orang ini umumnya tidak kuat, yang terkuat seharusnya adalah alam abadi, seharusnya tidak ada keberadaan tingkat abadi emas. Namun, mereka lebih baik daripada lebih dari 100 orang. Bahkan Sang Xian memiliki lebih dari 10 abadi. Murong Yu menatap mereka dengan ekspresi muram. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah berurusan dengan beberapa Sang Xian. Tetapi ada lebih dari selusin dari mereka. Selain ratusan dewa yang tersisa, jika mereka dikepung oleh mereka, Murong Yu pasti bukan lawan mereka. Bagaimana? Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Anjing hitam besar itu melihat ke depan dan berkata dengan hati-hati. Murong Yu memutar matanya, jika kau memiliki kekuatan itu, aku mendukungmu untuk membunuh mereka semua. Anjing hitam besar itu menyeringai, baiklah, kurasa lebih baik lupakan saja. Paman Tengmu tidak mengenal mereka. Murong Yu menatap anjing hitam besar itu dengan jijik, jika kau tidak berani, kau masih berkata begitu agung. Anjing hitam besar itu melotot ke arah Murong Yu, kau memiliki kemampuan untuk keluar dan membunuh mereka. Murong Yu mengangkat bahu, aku tidak memiliki kekuatan, tetapi masih mungkin untuk mengambil sesuatu dari mereka. Murong Yu menatap orang-orang di depannya dan tertawa hehe. Jelas aku memikirkan sesuatu untuk diperhatikan. Melihat senyum Murong Yu, anjing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi orang-orang di depannya, kalian orang-orang malang. Ini benar-benar menyedihkan. Kau akan segera menemukan bahwa semua usahamu sekarang hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Orang-orang ini terlalu tidak berguna. Ada lebih dari selusin makhluk abadi, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan urat abadi ini begitu lama. Murong Yu dan anjing hitam besar itu bersembunyi di sana. Setelah menunggu lama, mereka masih tidak melihatnya. Orang-orang ini mengumpulkan Xian Mai dan tidak bisa menahan rasa cemas untuk mereka. Akhirnya, setelah menunggu lama, disertai dengan suara keras, urat abadi akhirnya diambil dari tanah oleh orang-orang itu, melayang di atas kehampaan. Sui Bo adalah dewa sekte roh. Setelah menerima berita bahwa reruntuhan telah muncul kali ini, dia memimpin sekelompok saudara ke reruntuhan untuk pertama kalinya. Namun, dia juga tahu bahwa mereka yang terkuat hanya di alam keabadian tidak dapat merampok orang lain sama sekali, dan ada guru-guru lain di sekte roh yang pergi mencari harta karun relik. Oleh karena itu, ia mengajak saudara-saudari ini untuk mencari kemungkinan urat abadi di reruntuhan. Bagi sekte kecil mereka, Xian Mai masih merupakan keberadaan yang tidak dapat dicapai. Bahkan jika itu adalah sekte roh dewa, tidak pernah ada urat peri. Jika ia dapat mengumpulkan urat abadi kali ini, ia pasti akan dihargai dan diberi penghargaan oleh sekte tersebut. Mungkin itu akan datar. Bagaimanapun, tebakannya tidak salah, dan mereka segera menemukan urat abadi. Pada saat ini, Sui Bo dan yang lainnya bersemangat. Ia sedang terburu-buru, dan menambahkan bahwa ia tidak memiliki pengalaman dalam mengumpulkan Xian Mai. Setelah bekerja lama, mereka akhirnya mengambil urat peri ini dari bawah tanah. Pada saat ini, selusin dari mereka bekerja sama untuk menekan urat abadi ini. Selama Xian Mai ditekan, ia dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dibawa kembali ke seni bela diri. Xian Mai, ini Xian Mai. Haha, akhirnya aku melihat Xian Mai. Salah satu dewa dari Shen Lingzong tertawa, sangat bersemangat. Shen Lingzong kita juga memiliki urat abadi. Agaknya, kecepatan kultivasi kita akan jauh lebih cepat di masa depan. Para murid Shen Lingzong terus tersenyum, jelas sangat senang. Sui Bo dan yang lainnya juga sangat senang, dan Sui Bo bahkan lebih bersemangat dan berkata, saudara-saudara,
bekerjalah lebih keras, urat abadi ini akan ditekan oleh kita. Lebih dari selusin Sang Xian bersemangat dan bergerak lebih cepat di tangan mereka. Ledakan. Setelah suara teredam, urat abadi di kehampaan akhirnya berhenti berjuang dan akhirnya ditekan oleh upaya gabungan mereka. Sui Bo tertawa, dan membuat gerakan besar. Tiba-tiba, urat abadi di atas kehampaan yang ditekan oleh mereka secara bertahap menjadi lebih kecil dan perlahan terbang menuju telapak tangan Sui Bo. Ini adalah Xian Mai, dan hari ini kita akhirnya memiliki Xian Mai. Sui Bo tersenyum bahagia, dan dengan tangannya yang besar, dia akan meraih Xian Mai di telapak tangannya. Atas nama Sekte King Luo, saya berterima kasih. Terima kasih telah bekerja keras untuk menaklukkan urat abadi. Sekarang urat abadi ini milik saya sudah. Tepat saat Sui Bo hendak menggenggam Xian Mai di tangannya, dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup kencang melewatinya. Kemudian urat nadi abadi yang ditekan setelah mereka bekerja sama untuk waktu yang lama telah menghilang begitu saja. Sosok menghilang dari pandangan Sui Bo dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, urat abadi yang akhirnya mereka tekan setelah sekian lama bersama telah menghilang. Semua orang terkejut, mereka yang tercengang belum bereaksi. Atas nama Sekte King Luo, saya berterima kasih. Terima kasih telah bekerja keras untuk menaklukkan urat abadi. Sekarang urat abadi ini menjadi milik saya sudah. Pada saat yang sama, suara pukulan yang sangat tidak semestinya terdengar di telinga mereka, membuat mereka menggertakkan gigi, sangat marah. Xian Mai dirampok. Akhirnya, Sui Bo adalah yang pertama bereaksi, berteriak, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih sosok Murong Yu. Namun, Murong Yu sengaja ingin merebut urat abadi mereka, dan kecepatannya telah berubah menjadi ekstrim. Dengan teriakan, Murong Yu bergegas ke kejauhan seperti kilat setelah mendapatkan urat abadi, mencoba untuk keluar dari pengepungan Sui Bo dan yang lainnya. Ledakan. Sui Bo, yang bereaksi lebih dulu, meraung dan menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan. Namun, Murong Yu telah menghindarinya. Sui Bo menghantam tanah dengan pukulan ini. Kekuatan mengerikan itu langsung menghantam tanah ke dalam lubang besar. Kerikil di langit pecah berkeping-keping dan menyapu ke segala arah. Sialan, simpan bajingan itu. Pada saat ini, semua orang akhirnya terbangun, dan setelah raungan, selusin dewa menembak pada saat yang sama, membunuh Murong Yu. Para dewa dari alam abadi surgawi dari Sekte Senling juga bereaksi, satu demi satu, mencekik siang Murong Yu. Lebih dari selusin dewa menyerang dengan amarah pada saat yang sama, menyegel dunia dan mencekik Murong Yu. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan dia menginjak Bing Jue tanpa henti. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, dan dia merobohkan cetakan roda berlian besar, menyebarkan langit dan membunuh ke segala arah. Gemuruh, kekuatan selusin dewa di sekitarnya langsung membombardir tanda roda Donkey Kong yang telah dimainkan Murong Yu. Meskipun segel roda Donkey Kong memiliki kekuatan yang tak tertandingi, itu tidak dapat menahan kekuatan lawan. Setelah serangkaian suara keras, segel roda King Kong langsung hancur. Bunuh dia. Pada saat ini, lebih banyak kekuatan mengalir turun, mencoba menghancurkan Murong Yu menjadi berkeping-keping. Sui Bo bahkan lebih marah. Memegang pedang peri, dia bergegas dan menebas ke arah Murong Yu. Mati. Semua orang meraung, satu persatu dengan muram, ingin mencabik-cabik Murong Yu secara langsung. Segel singa luar, teriak Murong Yu dengan marah, dan tanda singa luar yang mengerikan terbentuk di antara kedua tangannya, dan dia menyerang dua dewa yang berdiri di depannya. Pada saat yang sama, pohon kehidupan di dalam dantian Murong Yu bergetar hebat, dan kekuatan kacau yang berkeliaran di kehampaan seperti lautan tertarik dengan hebat. Setelah transformasi, itu menjadi kekuatan kacau paling murni untuk melengkapi tubuh Murong Yu. Kekuatan di meridian Murong Yu berjatuhan seperti lautan badai, dan dia diseret olehnya dan memukulnya satu persatu, sangat mengerikan. Gemuruh, Murong Yu bergegas maju dengan cepat, sambil menembakkan jejak roda Donkey Kong yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke langit, runtuh ke segala arah, menghancurkan kekuatan yang mencekik. Pastikan untuk menghentikannya. Kedua dewa sekte spiritual meraung, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dalam sekejap, dan menghantam segel singa luar. Boom, boom. Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan cepat, meledakkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekosongan Zen terdistorsi karenanya, dan bumi terus-menerus hancur.
Embusan, embusan. Kedua makhluk surgawi itu menyemburkan darah dengan liar, dan seluruh orang itu meledak seperti reruntuhan. Dan darah mereka seperti tetesan air hujan, tumpah di langit. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kedua dewa itu saling memandang, dan keduanya melihat warna teror di mata masing-masing. Meskipun kekuatan mereka berdua tidak sekuat itu, mereka adalah dua dewa. Namun, di depan Murong Yu, seorang peri yang hanya memiliki tahap awal Tianxian, dia sangat rentan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu, jauh lebih kuat dari mereka. Pada saat yang sama ketika Murong Yu menerbangkan dua dewa atas, tanda roda Donkey Kong yang telah dibuatnya juga hancur lagi, dan kekuatan para dewa atas dan antena itu juga mengalir turun seperti tetesan air hujan di langit. Hetu Luoshu, King Kun Yin Yang Ding. Murong Yu akhirnya mengorbankan kedua dewa ini. Hetu Luoshu berubah menjadi cahaya kuning samar, bertahan di tubuh Murong Yu, mengelilinginya. Di sisi lain, Qian Kun Yin Yang Ding meledak keluar dari api Yin Yang, yang langsung menyelimuti Murong Yu. Mengejek, para murid Sekte Senling berhamburan ke arah Murong Yu, mencekik kekuatan langit ke arah Murong Yu. Setelah bertemu dengan api Yin dan Yang, mereka mengeluarkan suara yang tajam dan tidak menyenangkan dan terbakar. Tidak ada lagi kekuatan untuk membombardir Murong Yu, atau bahkan kekuatan untuk mendekatinya. Api yang mengerikan. Auzu.com melihat pemandangan ini, banyak murid sekte spiritual tercengang, sangat terkejut, dan bahkan menghentikan serangan mereka. Haha, namun, Murong Yu berteriak panjang, meningkatkan kecepatannya, bergegas keluar dari lingkaran orang-orang, dan berjalan pergi. Tidak bisa membiarkannya lolos. Bunuh aku. Suibo meraung dan mengejarnya terlebih dahulu, murid-murid Shen Lingzong juga terbangun satu demi satu, mengejar Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu yang telah lolos dari pengepungan mereka, dan Murong Yu yang sepenuhnya menunjukkan keterampilan militernya, dapatkah orang-orang ini mengejar kecepatannya? Tak lama kemudian, Murong Yu telah mengusir Suibo dan yang lainnya. Oh sial, melihat bahwa dia masih tidak dapat mengejar Murong Yu, Suibo tiba-tiba berteriak padanya, merasa sangat frustrasi. Akhirnya menemukan urat nadi abadi, dan kekuatan orang-orang bekerja keras untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menekannya, tetapi pada akhirnya itu adalah untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Siapa bajingan itu? Orang-orang dari Sekte Senling berteriak, menggertakkan gigi mereka, ingin membantai Murong Yu. King Luozong, sudah. Suibo menggertakkan giginya. King Luozong, semua orang menggertakkan gigi mereka, tetapi kemudian wajah mereka menjadi suram. Meskipun Sekte King Luo tidak berada di Jiangsu, orang-orang dari Sekte Senling juga tahu bahwa sekolah ini ada. Meskipun Sekte King Luo juga merupakan Sekte Non-Liu, sekte ini jauh lebih kuat daripada Sekte Senling. Bagaimanapun, leluhur King Luo adalah wilayah peri emas Daluo, tetapi jauh lebih kuat daripada Shen Lingzong, yang memiliki kekuatan tertinggi dan hanya Xuan Xian. Sekte King Luo dapat dengan mudah menghancurkan sekte-sekte roh dewa. Jika Sekte King Luo benar-benar merenggut vena abadi mereka, maka mereka akan benar-benar merobohkan gigi mereka dan menelannya di perut mereka, dan tidak akan ada tempat untuk mengirim api. Mungkinkah mereka berani pergi ke Sekte King Luo untuk keabadian? Jika mereka benar-benar melakukan ini, saya khawatir mereka akan dihancurkan oleh Sekte Azure Luo. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupakan saja. Seorang Sangxian menatap Suibo dengan marah dan berkata. Murid-murid Shen Lingzong lainnya juga menatap Suibo. Mereka tidak berdamai. Mata Suibo berkedip-kedip dengan penuh pembunuhan, dan dia mencibir, lupakan saja. Itu Xian Mai. Shen Lingzong kita belum pernah memiliki Xian Mai sebelumnya. Kali ini saya pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tetapi dia adalah murid Sekte King Luo, dan kita tidak bisa memprovokasi dia. Meskipun seorang kaisar marah, dia berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan jika itu adalah murid Sekte King Luo. Tidak peduli seberapa kuat Sekte King Luo, dia bukan Jiangsu kita. Selain itu, kali ini di reruntuhan, mungkin tidak ada murid Sekte King Luo lainnya. Di sini, bahkan jika itu adalah murid King Luozong juga akan mati. Petik 2. Ya, selama kamu melaporkan masalah ini ke seni bela diri, meskipun dia kuat, ada juga dewa emas yang kuat dalam seni bela diri kita yang memasuki reruntuhan.
Pada saat itu, dia secara alami dapat dibunuh. Seorang atasan berkata dengan kejam. Semua orang mengangguk, dan segera setelah itu, para murid Shen Lingzong mengetahuinya, meski marah, Murong Yu juga dicari. Namun, dengan reruntuhan yang begitu besar, Murong Yu telah lama menghilang. Bahkan para murid sekte spiritual tidak menemuinya lagi. Buku Hetu Luo. Murong Yu langsung memberikan bejana abadi kepada Hetu, tetapi dia tidak memurnikan pil abadi untuk saat ini. Satu urat abadi masih terlalu sedikit, jauh dari cukup. Murong Yu menghela nafas. Tidak banyak pil pemecah ramuan yang dapat disempurnakan oleh urat abadi, dan Murong Yu juga perlu mempercepat waktu untuk berkultivasi. Dengan cara ini, Xian Mei masih jauh dari cukup. Karena ada satu urat abadi di reruntuhan, akan ada lebih banyak urat abadi. Murong Yu bergumam, namun, sekarang semakin banyak orang memasuki reruntuhan, saya yakin banyak urat abadi telah dikumpulkan. Jika Anda ingin mengumpulkan lebih banyak urat abadi, Anda harus mempercepat tindakan Anda. Setelah Murong Yu menjauh dari Shen Lingzong dan yang lainnya, dia terus mencari urat abadi di reruntuhan. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menemukan urat abadi kedua. Urat abadi lainnya, Murong Yu tertawa keras dan mulai mengumpulkan secara langsung. Tanpa ada seorang pun di kiri dan kanan, Murong Yu mulai mengumpulkan urat abadi secara langsung. Gemuruh, kekuatan besar meledak dari Murong Yu dan langsung meratakan puncak gunung hingga rata dengan tanah. Akhirnya, dia menancapkan tangannya yang besar ke tanah dan langsung meraih urat abadi. Hah, semoga beruntung, tanpa diduga menemukan urat abadi. Nak, aku akan mengampuni nyawamu hari ini saat aku melihatmu telah menemukan urat abadi. Tepat saat Murong Yu menekan urat abadi dan ingin mengumpulkannya ke dunia Hetu Luoshu, sebuah suara yang agak tua terdengar, lalu sebuah tangan besar memecah kehampaan dan langsung meraih urat abadi di kehampaan. Gulung, Murong Yu sangat marah, meraung, dan menghantam dengan sebuah pukulan. Dentuman, tangan besar itu bergetar sedikit dan langsung menghancurkan tinju Murong Yu. Pada saat yang sama, dengan tangan besar yang ganas, dia menjelajahi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya sebelum menekan langsung ke arah Murong Yu. Dentuman, pada saat ini, Murong Yu menerima pukulan berat, dan semua meridian di tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan tubuh fisik yang sekuat senjata abadi kelas 4 pun retak beberapa kali dan banyak tulang patah. Engah, Murong Yu memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan. Aku tidak bisa menahan diri. Seorang lelaki tua terbang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan muncul di lokasi tempat Murong Yu sebelumnya berada. Pertama, dia melirik Murong Yu yang pingsan olehnya dengan jijik, dan kemudian perlahan-lahan mengambil urat nadi abadi Murong Yu. Engah, Murong Yu memuntahkan darah lagi. Kali ini bukan karena terluka parah, tetapi karena marah. Ini disebut angsa liar yang akhirnya dibutakan oleh angsa. Untuk waktu yang lama, Murong Yu telah melakukan sesuatu dengan Oriole di belakangnya. Setidaknya, di dunia peri, Murong Yu telah melakukan Oriole beberapa kali. Hanya hari ini, dia dianggap sebagai belalang sembah. Hari ini, Murong Yu akhirnya tahu bagaimana rasanya direnggut dari tangannya. Marah yang luar biasa, tidak sabar untuk segera membunuh lawan. Niat membunuh langit memenuhi tubuh Murong Yu, dan niat membunuh yang mengerikan bahkan dimulai dari langit. Pohon kehidupan di dalam dantian mulai berputar dengan liar, dan pohon kehidupan seperti lautan mengalir deras dengan liar, mulai memperbaiki tubuh Murong Yu yang terluka. Lukanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Murong Yu berjuang untuk berdiri dari tanah, matanya bersinar dengan niat membunuh untuk melihat lelaki tua yang telah merenggut urat abadi di depannya. Merasakan niat membunuh Murong Yu yang melonjak, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Murong Yu dengan jijik, tetapi kilatan kejutan melintas di matanya. Dia benar-benar merasa heran bahwa seorang peri di tahap awal Tianxian berani menunjukkan niat membunuh pada dirinya sendiri. Ini adalah yang pertama kali dia temui. Namun, niat membunuh Murong Yu menjadi semakin ganas dan menakutkan. Ini membuat lelaki tua itu mengerutkan kening. Apa? Lelaki tua itu menatap Murong Yu dan mengeluarkan keterkejutan. Karena dia menemukan bahwa Murong Yu, yang telah terluka parah oleh pukulan acak olehnya,
telah pulih sekitar setengah dari lukanya saat ini, dan lukanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah ada harta karun di dalam tubuh anak ini? Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan cahaya dingin melintas. Orang tua, kembalikan urat abadi kepadaku. Murong Yu berjalan perlahan, dan ketika dia berada pada jarak tertentu dari orang tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan menatap orang tua itu, dan berkata dengan marah. Xian Mai, itu milikku, kapan itu menjadi milikmu? Orang tua itu menatap Murong Yu dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia merasa aneh. Murong Yu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah lagi. Bajingan tua ini sangat tidak tahu malu, dia hanya berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Berikan aku urat abadi yang merampokku. Teriak Murong Yu lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Murong Yu dengan jijik, tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa mengeluarkan barang-barang di tangan Hou Yan. Hou Yan, tidak tahu malu. Murong Yu marah. Namun, kamu menginginkan Xian Mai. Itu bukan tidak mungkin. Bagaimana kalau menukar barang-barang di tubuhmu? Hou Yan tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya, menatap Murong Yu dan berkata, kembalikan urat nadi abadiku. Teriak Murong Yu lagi. Apakah kamu bercanda? Xian Mai awalnya adalah miliknya, bagaimana mungkin itu ditukar dengan barangnya? Murong Yu sangat marah, tetapi dia cukup iri dengan orang tua ini. Apakah bajingan tua ini hanya pukulan biasa? Dia melukai dirinya sendiri dengan parah di level peralatan abadi tahap keempat. Bahkan dengan kemampuan pemulihan pohon kehidupan yang mengerikan, lukanya masih hanya pulih sedikit, ingin memulihkan semuanya. Aku khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Kekuatan bajingan tua ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari para dewa emas itu, apakah dia adalah alam dewa yang mendalam di atas alam dewa emas? Jika demikian, saya khawatir hari ini terlalu buruk. Meskipun Murong Yu tampak acuh tak acuh di permukaan, dia berani menghadapi pria tua yang tidak terduga ini secara langsung. Namun, dia sangat bijaksana, dan dia telah mengungkapkan semua pikirannya secara rahasia. Selama rencananya berhasil, pria tua ini pasti akan mati. Murong Yu berpikir dengan marah. Wah, lukamu sembuh begitu cepat. Mungkinkah kamu punya bayi? Atau, bagaimana kalau kamu menukar bayi itu dengan Xian Mai? Jika satu terlalu kecil, bagaimana kalau dua? Orang tua itu berkata sambil tersenyum sambil menatap Murong Yu. Jika kamu tidak tahu hubungan antara keduanya, kamu pikir kedua orang ini adalah teman lama. Siapa tahu, Murong Yu membenci orang ini sampai mati. Binatang tua, kembalikan urat nadiku yang abadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Teriak Murong Yu dengan marah lagi. Hadiah kematian. Cahaya yang ganas melintas di mata Hou Yan, dan tangannya yang besar terbanting keluar sebelum meraih Murong Yu. Jika demikian halnya, maka aku akan meraihnya saja. Segel roda keledai. Meskipun Murong Yu terluka parah, itu tidak banyak memengaruhi kekuatannya. Setelah berteriak marah, dia menjatuhkan roda berlian besar, dan meledakkan tangan besar lelaki tua itu. Aku tidak bisa menahan diri. Hou Yan mencibir dengan jijik. Tangan besar itu mengepal menjadi kepalan tangan, dan sebuah pukulan mengenai cetakan tangan seperti gunung suci, langsung menghancurkan cetakan tangan itu. Auzu.com ledakan. Setelah menghancurkan cetakan tangan itu, tangan besar Hou Yan tidak berhenti sama sekali, dan dia terus meraih Murong Yu dengan sangat cepat. Segel roda keledai Kong, segel singa luar, dua jejak tangan yang berbeda terus runtuh dari kehampaan, mencekik tangan besar Siang Hou Yan. Sungguh jejak tangan yang kuat. Anak ini baru berada di tahap awal keabadian surgawi. Kekuatan jejak tangan yang ditunjukkannya itu ditakutkan dapat membunuh orang biasa di alam keabadian. Apa latar belakang anak ini? Petik 2. Namun, tidak peduli apapun latar belakangnya, dia pasti akan mati jika bertemu denganku hari ini. Yah, dia harus ditangkap, dan semua teknik serta harta karunnya harus diminta. Hou Yan melontarkan segala macam pikiran di dalam hatinya, tetapi tangan besar itu tidak berhenti sama sekali, meledakkan masa lalu secara langsung, jejak roda berlian besar dan jejak singa luar milik Murong Yu seperti kertas, terus-menerus dipatahkan. Binatang tua, kau sangat kuat. Sialan, jika aku memiliki alammu, aku akan menamparmu sampai mati.
Tetapi guru suci ini bukanlah lawanmu sekarang. Aku akan melesat terlebih dahulu. Aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu nanti. Tidak ada akhir di antaranya. Murong Yu terus membuat dua jenis jejak tangan dalam upaya untuk memblokir serangan Hou Yan. Pada saat yang sama, dia menginjak Ding Zijue, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat menuju kenyamanan yang jauh. Murong Yu tidak memiliki tangan yang tersisa, baik serangan maupun kecepatannya ditingkatkan hingga batasnya olehnya. Namun, kekuatan Hou Yan benar-benar mengejutkannya. Bahkan dengan kekuatan pamungkasnya, dia tidak dapat mengguncang Hou Yan, apalagi melukainya, atau bahkan membunuhnya. Anak baik, ada kecepatan seperti itu. Tampaknya perjalanan ke reruntuhan ini sepadan. Hou Yan tertawa keras, dan tangannya yang besar dengan keras mengguncang kekosongan menjadi lapisan riak, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang. Dia muncul tepat di belakang Murong Yu, mengintip tangannya, dan langsung menjatuhkan Murong Yu. Binatang tua, kamu benar-benar hebat dalam hal itu. Murong Yu terkejut dan mengutuk. Dia benar-benar terkejut, orang tua ini sangat kuat, apakah itu Daluo Jinxian? Namun segera Murong Yu membantah gagasan ini. Meskipun Hou Yan kuat, dia jelas bukan Daluo Jinxian. Napas Kong Sanyi berkali-kali lebih menakutkan daripada napasnya. Sebenarnya, selama makhluk abadi di alam peri emas dapat dengan mudah membunuh Murong Yu. Meskipun Hou Yan kuat, dia juga harus berada di alam peri emas atau Xuanxian. Nak, mengapa kamu tidak melarikan diri? Hou Yan menatap Murong Yu dengan ekspresi main-main, tetapi dia sangat senang. Binatang tua, aku tahu apa rencanamu. Namun, bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Murong Yu meraung, mencoba meledakkan dirinya sendiri. Di tanganku, kamu tidak bisa hanya ingin meledak. Hou Yan tampak meremehkan, dan melanjutkan, sebelum kamu meledak, aku telah mengambil ingatanmu. Saat itu, semua tentangmu akan menjadi milikku. Dengan senyum kurang ajar, dia harus mengambil ingatan Murong Yu. Namun, pada saat ini, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan sebuah seringai muncul, benarkah? Apakah kamu mencobanya? Melihat mata Murong Yu, Hou Yan secara naluriah memiliki firasat buruk. Namun, kemudian dia terjepit lagi. Dengan kekuatannya, apakah Murong Yu masih bisa mengguncang langit? Itu benar-benar membuatnya tertekan. Tripod Yin dan Yang alam semesta, api Yin dan Yang, membakar seluruh dunia. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Ledakan. Ding Yin Yang alam semesta muncul entah dari mana dalam sekejap, dan api Yin Yang di langit menyapu ke segala arah. Hampir ketika Murong Yu berkorban untuk Ding Yin dan Yang alam semesta, Hou Yan memancarkan rasa bahaya yang kuat di dalam hatinya. Dalam keterkejutan, dia langsung melemparkan Murong Yu keluar. Namun, bagaimana mungkin serangan yang direncanakan lama oleh Murong Yu dapat dengan mudah dihindari? Teriak, api Yin dan Yang di langit langsung menenggelamkan dunia di dekatnya. Meskipun Hou Yan, yang memiliki kecepatan reaksi cepat, mundur dengan keras, dia masih diselimuti oleh api Yin dan Yang. Hancurkan aku. Merasakan kekuatan api Yin dan Yang yang mengerikan, wajah Hou Yan langsung memucat. Dalam sekejap, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, meraung, dan meninju keluar, mencoba memaksa api Yin dan Yang kembali. Namun, bahkan kekuatan Daluo Jinxian dapat dengan mudah terbakar. Bagaimana Hou Yan, yang belum mencapai ranah Daluo Jinxian, dapat meledakkan api Yin dan Yang? Dengan satu pukulan, kekuatannya melesat dan terbakar. Pada saat ini, api Yin dan Yang dengan cepat membakar ke arahnya. Ingin membakarnya menjadi bubuk. Ledakan aku, ledakan, ledakan. Melihat urgensi itu, Hou Yan menggertakkan giginya dan meraung. Segera, sinar cahaya terang terus meletus, dan gelombang paksaan yang mengerikan meledak dengan ganas. Ledakan, api Yin dan Yang yang membakar seluruh dunia benar-benar tertiup menjadi retakan dalam ledakan hebat ini. Tetapi Hou Yan juga mengambil kesempatan untuk keluar dari retakan ini, dan segera menghilang ke dunia yang jauh. Engah, Murong Yu menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah.